Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zohan dari SIG Angkatan 2023 dengan NIM 235222351 SV2369. Di sini saya akan menjelaskan skrip di sini. Ini adalah penggunaan library Leaflet yang sudah dijelaskan pada praktikum kelima, bertujuan untuk menganalisis data spasial berdasarkan web dan juga melakukan user interface kepada para user untuk mengetahui kode dan juga mengetahui pesan yang disampaikan oleh developer. Sebenarnya ini tetap menggunakan data dari GeoJSON jalan, terus jumlah penduduk GeoJSON, surface GeoJSON, dan juga ada tambahan icon itu tambahan iconnya sendiri. Kemudian ada juga untuk bagian yang diperlukan seperti OpenStreetMap, base mapnya sudah ada. Terus kemudian di level JSON sendiri nanti ada juga ada tiga sama, yaitu bagian jalan berupa polyline, ada titik yang berupa sarana sentra peternakan atau dan lain sebagainya, titik-titik untuk sarana prasarana atau sarpas. Kemudian ada juga untuk bagian poligon yang dimana itu adalah per desanya di situ atau per kecamatan juga. Nah, di sini ada beberapa kode dari GeoJSON untuk mempermudah. Sudah saya tambahkan keterangan di sini untuk bersama ini untuk saran prasarana. Base mapnya tadi yang sudah ditambahkan, yaitu base mapnya menggunakan uh, menggunakan OpenStreetMap. Kemudian di sini inisiasi peta. Ini tujuannya untuk melakukan apabila kita melakukan refresh, dia akan langsung menuju ke arah line itu download itu di tempat kita inginkan gitu. Jadi tidak terkunci pada satu daerah, tapi kita daerah yang ingin kita masukkan. Kemudian sesudahnya masih di bagian yang sama, di bagian QJSON ada sarana prasarana. Di setiap seperti ini, di bagian setiap variabel seperti sarana prasarana, jalan dan juga kecamatan, itu pasti ada yang melakukan styling. Itu tujuannya untuk melakukan beberapa modelisasi atau visualisasi yang lebih mumpuni dan juga lebih proporsional. Di sini ada size, ada anchor, ada juga pop-up-nya yang sudah ada seperti ini, ada tooltipnya juga. Kemudian di edge feature juga ada untuk koordinat yang kami panggil, itu ada bagian nama sama koordinat ya, bisa nama sama koordinat di sini sudah terlihat. Kemudian ada function click function. Kemudian ada mouse over juga, sarana itu digunakan untuk melakukan pergerakan yang lebih mudah dan smoothing lebih dinamis menggunakan mouse, jadi seperti itu. Ada juga tooltipnya juga, tapi di acara seperti ini tooltip termasuk masih digunakan karena untuk pembelajaran saja. Untuk acara yang sesudahnya itu pasti tooltip tidak digunakan karena kita hanya mau fokus kepada modal. Kemudian ada di GeoJSON mode juga sama, tapi tidak menggunakan styling yang seperti titik dan sebagainya. Di sini kita menggunakan warna, sudah ada fill color di sini, warnanya nggak warna kuning. Ada tiga sebetulnya, itu kuning, warna sama merah, merah lebih merah nyala. Itu hanya untuk styling warna doang. Kemudian ada selanjutnya ada sama juga each on each voucher counter, itu ada kecamatan sama jumlah penduduknya. Ini kecamatan sama jumlah penduduk itu berdasarkan data yang kita sudah rangkum di bagian seperti jalan, jumlah penduduk, dan juga surplus. Itu pasti ada tipe datanya seperti nama dan juga ada longitude dan longitude-nya. Tapi kalau untuk bagian surplus sebenarnya tidak terlalu ada, terutama juga polyline diambil juga dari data yang sebelumnya untuk di bagian jalan. Akan tetapi kalau di bagian jalan kelebihan dan kekurangannya adalah lebih lebih nampak prosesnya dan juga mengetahui bagaimana kita melakukan pengolahan data. Akan tetapi kalau untuk melakukan click on tip, function on click di bagian jalan itu harus benar-benar provisi karena tidak semua jalan bisa dipencet seperti ini. Nah, ini jalan setapak ada panjangnya juga sudah ada. Kemudian kita ke bawah, yang terakhir itu di bagian ada control layer. Nah, control layer ini berfungsi untuk melakukan navigasi kepada layar yang ada di server ini. Misal kita menggunakannya OpenStreetMap juga, kemudian ada zoom juga, ada zoom, kemudian ada juga zoom in zoom out.
ada juga layer stacking, seperti layer stacking, jadi kita tidak perlu menggunakan mematikan dan menggunakan, jadi bisa tidak perlu sungkan untuk hanya data jalan atau hanya data jumlah penduduk saja yang digunakan. Ada juga jalan yang personal di sebelah sini, jadi para pengguna lebih efisien dalam melakukan pemilihan data yang harus dilakukan. Ada juga di sini untuk melakukan binding ketika tersebut. Dalam Gojek sendiri dalam Gojek sendiri overlay maps yang perlu diperlukan tujuannya untuk mempermudah user yang sudah saya tambahkan tadi. Jadi user tidak perlu berbolak-balik untuk melakukan pengamatan atau melakukan peninjauan dalam mengambil data yang harus dilakukan. Kemudian keuntungannya sendiri menggunakan Leaflet ini termasuk library yang open source dan ini gratis, jadi kita bisa melakukan modification data dengan lebih mumpuni dan lebih lebih krusial, dan juga bisa melakukan produktivitas kepada kita sendiri karena termasuk legal dan ramah untuk pemula. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada salah kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.